الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita lanjutkan bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku berharap kalian menjadi separuhnya penduduk surga. Hadis 102 An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwan min 40 rajulan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tardawna an takunu rubu'a ahli al-jannah? Qulna na'am. Faqala atardawna an takunu thulutha ahli al-jannah? Faqulna na'am. Faqala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli al-jannah. وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah kubah atau kemah yang memuat sekitar 40 orang. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian ridha untuk menjadi seperempatnya penduduk surga? Qulna na'am, kami berkata iya. Dalam ayat yang lain, fakabbarna, maka kami pun bertakbir. Qala atardawna an takunu thulutha ahli al-jannah? Lalu Nabi SAW bersabda lagi, ridhakah kalian menjadi sepertiga penduduk surga? Qulna na'am. Qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli al-jannah. Demi zat Muhammad yang berada di tangannya, demi zat yang Nabi Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi separuhnya penduduk surga. Wa dzaka annal jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Karena surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Dan wa ma antum fi ahli syirk, dan tidaklah kalian, artinya jumlah kalian dibandingkan dengan orang-orang yang berbuat syirik, illa kasya'ratil bayda fi jildi thawril aswad, kecuali seperti satu helai rambut yang berwarna putih di kulit banteng yang berwarna hitam. Wa kasya'ratis sauda fi jildi thawril ahmar, atau seperti satu helai rambut hitam di kulit banteng yang berwarna merah. Ya, sangat sedikit sekali. Di sini akhi kita ambil faedah yang pertama, itu ya fadlu ahli Islam wa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa
Beliau berharap sekali kalau umat Islam itu menjadi separuhnya penduduk surga. Namun dalam riwayat yang lain, ya, kamu bisa lebih. Ya. Sesungguhnya dalam hadis Nabi SAW, "Ukhtirtu baina syafa'ah wa baina an yudkhal nisfu ummatil jannah." Diberikan oleh Allah pilihan antara separuh umatku masuk surga atau diberikan syafaat. Maka Nabi mengatakan, "Fakhtartu syafa'ah." Maka aku pun memilih apa? Syafaat. Wa hiya liman mata la yusyrik billahi syai'a. Dan syafaatku hanya untuk orang-orang yang tidak berbuat apa? Syirik sedikit pun juga. Kan umat Islam, ya, Nabi mengatakan pada asalnya seluruhnya masuk surga kecuali yang enggan. Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, ya, akan masuk apa? Surga kecuali yang tidak mau. Kemudian para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Siapa yang menaatiku, dia pasti masuk surga. Tapi siapa yang memaksiatiku, maka ia tidak mau masuk ke dalam surga. Di sini juga menunjukkan, ayol ikhwah, yang kedua, di sini menunjukkan bahwa Islam adalah syarat untuk masuk surga. Karena Nabi mengatakan, wa dzaka annal jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Karena surga itu tidak akan dimasuki oleh jiwa yang muslim. Maka jiwa yang tidak muslim alias syirik, berbuat syirik dan wafat di atas kesyirikan, ya, haram masuk ke dalam surga. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik, yaitu mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan ia untuk masuk ke dalam surga. Hadis ini juga menunjukkan, ya akhul Islam, yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa para nabi itu semua di atas agama Islam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwa surga tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Berarti, ya, para nabi semua muslim. Para nabi semua agamanya Islam. Makanya Nabi Yusuf memohon kepada Allah agar diwafatkan di atas Islam. Beliau bersabda, tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan apa? Muslim, dan masukkan aku termasuk orang-orang yang saleh. Hadis ini menunjukkan juga, ya akhul Islam, bahwa orang-orang yang masuk ke dalam api neraka jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang masuk ke dalam apa? Surga. Jadi umat Islam. Karena Nabi mengatakan, tidaklah jumlah kalian dibandingkan dengan ahli syirik kecuali seperti satu helai rambut yang berwarna putih di kulit apa? Banteng yang berwarna hitam. Jadi sedikit sekali, tidak, sangat sedikit. Dan nanti dalam hadis berikutnya akan dijelaskan, ya. Bab qawlihi azza wa jalla li Adam, akhrij ba'than nar min kulli 1999. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam, keluarkanlah utusan ke neraka, yaitu dari 1000 yang masuk neraka 999. Berarti yang masuk surga cuma berapa? 1. Ya. Hadis 103, an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah azza wa jalla, ya Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, hai Adam. Maka beliau berkata, labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Ya, labbaik artinya ijabah ba'dal ijabah. Ya, artinya aku menyahut panggilanmu. Wa sa'daik, ya. Sa'daik artinya dua saat, artinya dengan penuh kegembiraan, istilahnya begitu ya. Artinya menyambut panggilan Allah dengan penuh kegembiraan. Dan kebaikan semuanya berada pada dua tanganmu ya Allah. Yaqul, lalu Allah berfirman, akhrij ba'than nar. Keluarkan dari keturunanmu itu yang akan masuk ke neraka. Qala wa ma ba'thun nar. Lalu Nabi Adam berkata, apa itu ba'thun nar, utusan neraka? Qala min kulli alfin tis'atun, ya, min kulli alfin tis'atun wa tis'umi'ah, ya, wa tis'ah wa tis'in. Yaitu dari setiap 1000, yaitu 999 orang yang masuk ke dalam api neraka. Tapi yang masuk surga berapa? Cuma 1. Nah, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, tidaklah jumlah kalian dibandingkan ahli syirik kecuali seperti satu helai rambut dibanding di sebuah kulit sapi yang berwarna hitam. Iya. Bayangkan dari 1000 orang yang masuk ke surga cuma 1. Ini ngeri banget ini, Mas. Iya. Mendengar berita ini, iya, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Qala fadzaka hina yashibus saghir. Kata Rasulullah, yang demikian itu saat anak kecil beruban. Ya Allah berfirman, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Dan wanita hamil pun langsung keguguran. Dan kamu lihat manusia itu mabuk padahal mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Iya. Artinya ini saat terjadi hari kiamat. Qala fashtadda dzalika alaihim. Maka para sahabat pun menjadi berat sekali mendengarkan berita ini. Siapa yang enggak berat? Dari 1000 orang ternyata yang masuk surga cuma 1. Iya. Faqalu ya Rasulullah wa ayyuna dzaka ar-rajul. Mereka berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang itu yang masuk surga? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfan wa minkum rajul. Bergembiralah, karena sesungguhnya 1000 itu dari Ya'juj dan Ma'juj, dan 1 itu dari kalian. Masya Allah. Maka Ya'juj dan Ma'juj banyak banget, Mas. Ya, jumlahnya. Qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inni la atma'u an takunu rubu'a ahlil jannah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian tuh menjadi 1/4 penduduk surga. Fahamidnallaha ta'ala wa kabbarna. Maka kami pun memuji Allah dan bertakbir. Thumma qala walladzi nafsi biyadihi inni la atma'u an takunu thulutha ahlil jannah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi 1/3 penduduk surga. Fahamidnallaha wa kabbarna. Kami pun memuji Allah dan bertakbir. Thumma qala walladzi nafsi biyadihi inni la atma'u an takunu syatra ahlil jannah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang diriku berada di tangannya,
sesungguhnya aku berharap kalian menjadi separuhnya penduduk surga. Inna mathalakum atau inna mislakum fil umami kamathali sya'rah al-bayda fi jildi thawril aswad atau karraqama fi dhira'il himar. Ya. Demi zat yang diriku di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi separuh penduduk surga. Sesungguhnya perumpamaan kalian pada umat-umat ya yang syirik, maksudnya sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya, itu seperti satu helai rambut putih di kulit banteng yang berwarna hitam, atau seperti raqamah. Ya, raqamah itu kalau di hastanya kambing ya, suka ada yang apa sih, kayak kutil tuh, kecil-kecil gitu mas, ya keluar dikit, iya, atau di hastanya itu namanya raqamah. Fi dhira'il himar, yang berada dalam dhira' hastanya keledai. Iya, yang ada pada hastanya apa? Keledai, artinya sedikit sekali. Hadis ini menunjukkan ya akhal Islam, sebagaimana sudah kita sebutkan, bahwa ya yang masuk ke dalam api neraka itu sangat banyak sekali. Namun alhamdulillah ternyata itu dari Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Siapa itu Ya'juj dan Ma'juj, mas? Itu nanti akan keluar di akhir zaman, dan jumlahnya itu luar biasa. Yang disebutkan dalam hadis ya, Ya'juj dan Ma'juj itu tidak akan mati sampai punya anak 1000 baru mati. Iya. Cuma masalahnya kalau antum cari di Google nggak ketemu, mas. Padahal jumlahnya luar biasa banyak sekali. Namun Allah sembunyikan tadi mana. Iya, Allahu ala kulli syai'in qadir, bagi Allah itu mudah. Hadis ini juga menunjukkan ya akhal Islam, keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bahwa ia akan menjadi separuh penduduk surga. Berarti separuhnya lagi dari mana? Pengikut para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adapun setelah Rasulullah SAW sudah diutus, maka wajib seluruhnya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk ke bab al-wudu. Selesai dari kitabul iman, kita masuk sekarang ke bab itu fikih. Kata beliau bab wudu. Ini kitabul wudu. Apa itu wudu? Wudu beda dengan wadu ya. Wudu dengan waw didommahkan. Kalau wudu dengan waw didommahkan itu artinya perbuatan berwudu. Kalau wudu dengan atau wadu waw difathahkan itu artinya air untuk apa? Berwudu. Iya. Berbeda antara wudu dengan apa? Wadu. Al-wudu secara bahasa akhi dari kata al-wadu'ah yang artinya nadhafah, kebersihan. Sedangkan secara istilah wudu artinya isti'malul ma' ala a'dha'in makhsusah. Itu menggunakan air untuk mencuci anggota-anggota yang telah dikhususkan, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wajah, tangan sampai siku-siku, ya, kemudian rambut, kepala, ya, kemudian kaki sampai mata kaki.
Dan wudhu akhul Islam adalah merupakan syarat sah salat. Tidak diterima salat tanpa wudhu. Nabi SAW bersabda, la salata liman la wudhu'a lah. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak punya apa? Wudhu. Ya. Dan wudhu ya akhul Islam mempunyai keutamaan yang agung ya dalam Islam ini. Apa keistimewaan wudhu, Pak? Di antara keistimewaannya bahwa wudhu itu menggugurkan dosa. Ya, wudhu itu menggugurkan apa? Dosa. Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dan nanti akan disebutkan juga. Idza tawadda'a al-'abdul muslim, apabila seorang hamba muslim berwudu lalu ia mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh apa? Wajahnya itu bersama tetesan-tetesan air wudu. Kalau ia mencuci dua tangannya, akan keluar dari dua tangannya bersama tetesan air wudu itu dosa-dosanya. Apabila ia mengusap kepalanya, demikian pula. Ketika ia mencuci kakinya, demikian pula. Hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub. Sehingga selesai wudu, dia sudah bersih dari apa? Dosa, Masya Allah. Iya. Maka dari itu, antum yang qadarullah ya, perutnya suka error, alhamdulillah akhi, antum dikasih kesempatan untuk sering berwudu. Ya. Berwudu lagi. Berapa banyak itu dosa yang akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan apa? Wudu kita. Di antara keutamaan wudu apalagi? Bahwa wudu terutama di saat-saat yang sulit itu mengangkat derajat dan menggugurkan dosa. Sebutkan dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat?" Maukah aku tunjukkan kalian kepada perkara yang Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian dengannya, dan Allah akan angkat derajat kalian dengannya. Mereka berkata, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, isbagul wudu alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu di saat-saat susah ya, ketika dingin banget atau ketika sakit ya. Wa kathratul khutbah ilal masajid, dan banyak berjalan menuju masjid untuk salat berjamaah ya. Wa intidharu shalah ba'da shalah, dan menunggu salat sampai salat berikutnya. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Maka itulah yang disebut dengan ribat. Ribat itu berjaga di tapal batas. Ya. Demikian pula di antara keutamaan wudu, akhi, orang yang menjaga wudunya itu ya memasukkan ia ke surga. Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Hai Bilal, sampaikan kepadaku amalan yang paling kamu harapkan dalam Islam. Ini sami'tu dufana 'alaika baina yadayya fil jannah, karena aku mendengar suara dua sandalmu itu di hadapanku di surga. Maka Bilal berkata, ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'ah min lailin aw nahar illa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalli. Tidaklah aku mengamalkan amalan yang paling aku harapkan ya, kecuali aku selalu bersuci di setiap kali apa? Berhadas, baik di waktu malam maupun siang. Kemudian aku pun sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku. Ya, nah, itu menunjukkan Rasulullah SAW mengabarkan ya bahwa Bilal masuk surga. Rupanya amalan andalannya Bilal itu setiap berhadas apa? Berwudu lalu sholat 2 rakaat. Di antara keistimewaan wudu apa lagi, Pak? Bahwa Rasulullah akan mengenali umatnya dengan bekas air wudu. Rasulullah SAW akan mengenali
umatnya dengan bekas air wudu. Sebagaimana dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah ziarah kubur bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah mendoakan mereka, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum an qaribin lahiqun. Kemudian Rasulullah setelah mendoakan mereka bersabda, waditu law anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku senang sekali kalau kita bisa melihat teman-teman kita. Maka para sahabat bertanya, alasna ikhwanak, bukankah kami teman-temanmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, antum ashabi, kalian tuh sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd, teman-teman kita itu yang akan datang setelah kita nanti. Iya. Faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti min ummatika ya Rasulullah? Maka mereka berkata, bagaimana engkau akan mengenali orang yang akan datang dari umatmu sementara engkau tidak pernah melihat mereka? Kata Rasulullah, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalah baina dhahrai khailin tuhmin buhmin ala ya'rifu khailah? Bagaimana kalau ada orang punya kuda? Kudanya itu ubun-ubunnya berwarna apa? Putih. Ya, demikian pula di kakinya. Di tengah-tengah kuda-kuda lain yang hitam semua. Kira-kira dia kenal nggak? Ya, tentu kenal. Kata Rasulullah, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Sesungguhnya nanti umatku itu nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan apa? Ubun-ubunnya bercahaya. Ya, kaki dan tangannya pun bercahaya. Masya Allah, jadi orang yang nggak pernah sholat, Rasulullah nggak bakalan kenal dia, mas. Nggak pernah wudu. Ya, bagaimana Rasul akan kenal sama dia? Di antara keistimewaan wudu apa lagi? Di antara keistimewaan wudu, ya akhi, bahwa wudu itu ya menjadi cahaya pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa Rasulullah SAW membedakan umatnya dengan yang lainnya itu dengan apa? Cahaya yang ada di ubun. Di antara keistimewaan wudu juga ya akhi apa? Dia melepaskan ikatan setan. Dia melepaskan apa? Ikatan setan. Karena orang kalau sedang tidur, Pak, kata Rasulullah, kepalanya itu diikat dengan 3 kali ikatan. Iya. Kalau dia bangun lalu ia berzikir, lepas tuh 1 ikatan. Kalau dia pergi berwudu, lepas 1 ikatan. Kalau ia sholat, lepas seluruh ikatan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka di pagi harinya dia semangat, ya, jiwanya baik. Nah, kalau dia tidak seperti itu, apa yang terjadi? Dia di pagi harinya busuk, ya, artinya jiwanya itu dan malas, ya. Nah, ini akal Islam di antara keistimewaan apa? Wudu. Makanya Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk senantiasa menjaga apa? Wudu. Nabi SAW bersabda, "Wala yuhafidhu 'alal wudu illa al-mu'min." Tidak ada yang menjaga wudunya kecuali siapa? Mukmin. Ya. Bab la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak akan menerima salat dengan tanpa bersuci. Hadis 104 an Mus'ab bin Sa'ad qala dakhala Abdullah bin Umar ala ibn Amir ya'uduhu wa huwa marid. Faqala ala tad'u Allah li ya ibn Umar. Qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaqbalu Allah salatan bighairi thuhurin wala sadaqatan min ghulul wa kunta 'alal Basrah. Dari Mus'ab bin Sa'ad ia berkata, Abdullah bin Umar masuk kepada Ibnu Amir
yang saat itu dia sedang menjadi gubernur di mana? Di kota Basrah. Di sini Ibnu Umar menjenguk gubernur Basrah, ya, yang sedang sakit. Lalu kemudian Ibnu Amir berkata, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untukku, hai Ibnu Umar? Maka Ibnu Umar berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat dengan tanpa bersuci, dan juga tidak akan menerima sedekah dari harta gulul. Ya. Dan kamu sedang menjadi pemimpin di Basrah. Ibnu Umar ingin mengingatkan dia tentang masalah beratnya mengambil harta, ya, rakyat dengan tanpa hak, ya, beratnya gulul dan yang lainnya. Hadis ini menunjukkan, kita ambil faedah yang pertama, bolehnya mendatangi penguasa, gubernur ataupun yang lainnya, ya, untuk menjenguknya dan yang lainnya. Lalu bagaimana dengan hadis man ata baba sultan iftatan? Siapa yang mendatangi pintu penguasa maka dia akan terfitnah. Ya. Bukankah itu menunjukkan kita nggak boleh mendatangi pintu penguasa? Ya. Tentu ya akhwal Islam, kita harus kumpulkan seluruh riwayat-riwayatnya. Karena ada juga hadis yang menyebutkan pujian terhadap orang yang mendatangi penguasa untuk memuliakannya. Ada hadisnya yang sahih. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mendatangi pintu penguasa yang akan terfitnah, yaitu kita mendatangi pintu penguasa karena mengharapkan dunia mereka. Karena mengharapkan apa? Dunia mereka. Dan biasanya seperti ini akan terfitnah hatinya. Adapun kalau mendatangi mereka untuk memberi nasihat, mengingatkan, ya, apalagi kalau kita didengar ucapan kita dan dia mendengar kita, lalu kita datangi dia untuk memberikan nasihat dan masukan yang bermanfaat, ini perkara yang dianjurkan. Ya. Makanya Rasulullah SAW sabda, afdalul jihad kalimatu haq inda sultanil jair. Kata Rasulullah SAW, jihad yang paling utama adalah kalimat yang hak yang disampaikan kepada penguasa yang zolim. Artinya di sini disampaikan langsung Pak empat mata, bukan bawa-bawa masa. Ya, karena sebagian orang yang suka demo tuh suka bawain hadis itu, Mas. Ini kan untuk menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Kita katakan ya akhi, cara menyampaikannya kan dijelaskan dalam hadis yang lain. Man arada an yunasih li sultan fala yubdi ala niyah. Siapa yang ingin menguasai penguasa, menasihati penguasa, jangan terang-terangan di depan orang, jangan. Tapi apa? Nasihati ya empat mata. Kalau dia diterima nasihatnya, alhamdulillah. Wa illa faqad adda alladhi alaih. Kalau dia ditolak nasihatnya, dia sudah melaksanakan apa? Tugas sampai situ. Iya. Nah ini, jadi bukan dengan cara bawa-bawa masa, ya, teriak-teriak, bahkan sampai menjelek-jelekan di mimbar-mimbar, itu sama sekali bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kebiasaan kaum Khawarij, Pak. Iya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhwal Islam, kita ambil faedah yang kedua, anjuran untuk mengunjungi orang sakit. Dan keutamaan mengunjungi orang sakit itu besar ya. Yang disebutkan dalam hadis bahwa orang yang mengunjungi orang sakit di pagi hari, salat alaihi sab'una alfa malak hatta yumsi. Akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore hari. Masya Allah. Dan siapa yang mengunjungi orang sakit
di sore hari akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi hari. Allahu Akbar. Wa kana fi khurfah min khurafil jannah. Dan ketika saat ia menjenguk orang sakit itu, ia berada di sebuah taman-taman surga, taman-taman buahnya surga. Di taman buahnya surga itu adanya kapan, Pak? Saat kita menjenguk orang sakit. Iya. Faedah yang selanjutnya, hadis ini menunjukkan bolehnya minta didoakan oleh orang yang saleh. Di sini Ibnu Amir berkata, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untukku, hai Ibnu Umar? Ya, berarti itu menunjukkan bolehnya minta didoakan oleh orang yang saleh yang hadir di depan kita. Ya, kita katakan tolonglah doakan saya, ya supaya saya sembuh misalnya atau yang lainnya. Hadis ini kita ambil faedah bahwa syarat sah salat yaitu diantaranya adalah wudu, bersuci. Karena Rasulullah SAW sabda, la yaqbadullah, Allah tidak akan menerima salatan bi ghairi tuhur, salat dengan tanpa apa? Tuhur, bersuci. Berarti salat mana saja yang tidak di atas kesucian maka tidak akan diterima. Apa yang dimaksud dengan kata-kata tidak diterima? Artinya tidak sah. Ya, tidak sah. Faedah selanjutnya, hadis ini mafhum mukhalafahnya menunjukkan bahwa selama seseorang di atas wudu dan belum batal wudunya, maka sholatnya diterima, sah. Iya. Berarti itu menunjukkan boleh tidak beberapa sholat dengan sekali wudu? Boleh. Karena Nabi mengatakan Allah tidak menerima sholat dengan tanpa wudu. Berarti selama masih di atas wudu, selama itu pula sholat kita diterima atau sah. Iya. Memang ya kebiasaan Rasulullah SAW itu beliau berwudu untuk setiap kali sholat. Namun pernah di Fatu Makkah Rasulullah SAW sholat 5 waktu itu dengan sekali wudu saja. Sehingga Umar bertanya, ya Rasulullah, engkau melakukan perbuatan yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya. Apa itu? Itu engkau sholat 5 waktu dengan sekali wudu saja. Apa kata Rasulullah SAW? Amdan fa'altuh ya Umar. Sengaja aku lakukan itu. Ya sebagai kemudahan. Ya. Namun ya yang lebih baik kalau kita berwudu setiap kali apa? Sholat itu walaupun misalnya belum batal lalu kemudian kita berwudu lagi itu lebih utama. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akhul Islam bahwa sedekah tidak diterima dari harta yang haram. Sedekah tidak diterima dari harta yang apa? Haram. Karena Rasulullah SAW sabda, wala sadaqatan min gulul. Dan Allah tidak akan menerima sedekah dari gulul. Apa itu gulul? Ya, bersikap curang, zolim. Maka harta yang haram, baik itu riba ataupun dari hasil mencurangi orang, apalagi dari mencuri dan yang lainnya, ya kalau disedekahkan maka tidak ada pahalanya sama sekali. Antum kerja misalnya di lembaga ribawi, atau antum kerja misalnya ya di tempat pembuatan arak atau sesuatu yang haram, maka gajinya haram tidak? Haram. Lalu antum berkata, saya mau sedekahkan kok. Kita katakan sedekah Anda tidak diterima oleh Allah. Demikian pula misalnya antum ya nabung di bank ya, kemudian ada bunganya. Lalu bunganya antum ambil, antum sedekahkan. Pahala enggak, Pak?
nggak ada pahalanya sama sekali. Iya. Yang pahala kapan? Kalau dari rezeki yang halal. Sebutkan dalam hadis, ya, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu thayyib dan Allah tidak menerima kecuali yang thayyib, yang halal. Juga Rasulullah SAW sabda, "Idza tasaddaqa ar-rajul bi'adli tamratin min kasbin thayyibin taqabbalallahu bi yaminihi." Apabila seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, maka Allah akan terima dengan tangan kanannya. Ya. Nah, ini akal Islam. Hadis ini juga menunjukkan ya akal Islam bahwa hendaknya para ulama yang didengar ucapannya oleh para penguasa berusaha untuk menasihati mereka, para penguasa. Iya, diluruskan, dibimbing. Ya, karena agama kita ini, Pak, selama ulama dan umaroknya itu akur, itu akan kuat. Tapi ketika ulama dan umaroknya ini nggak akur nih, ya, wah ini musibah. Akan muncul fitnah. Kita masuk bab ghuslul yad indal qiyam minan naum qabla idkhaliha fil ina. Bab mencuci tangan ketika bangun tidur sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Artinya kalau antum bangun tidur terus mau wudu, maka tangannya jangan langsung dimasukkan ke dalam bejana, ya. Tapi dicuci dulu 3 kali di luar bejana. Hadis 105 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sampai ia mencucinya dulu 3 kali. Berarti kalau udah dicuci 3 kali di luar bejana, pada waktu itu boleh nggak dicelupkan? Boleh. Iya. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena ia nggak tahu di mana tangannya itu bermalam. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang pertama, larangan mencelupkan tangan ke dalam bejana saat bangun tidur sampai dicuci dulu ya tangan kita berapa kali, Mas? 3 kali. Iya. Para ulama berbeda pendapat, Pak. Apakah ini berlaku untuk setiap bangun tidur atau khusus tidur malam saja? Imam Ahmad pendapatnya adalah ini khusus tidur malam. Ini khusus tidur malam. Alasannya apa? Karena Nabi mengatakan di akhir hadis itu, karena seseorang tidak tahu di mana tangannya bermalam. Sedangkan bermalam itu hanya terjadi pada malam hari. Orang yang tidur siang enggak disebut dengan bermalam namanya, Pak. Iya. Berarti kata Imam Ahmad, berarti itu menunjukkan bahwa ini khusus untuk tidur malam. Nah, sekarang kalau antum tidur siang misalnya ya, habis zuhur tidur, bangun jam 2 atau jam 3. Ya. Menurut pendapat Imam Ahmad, maka larangan ini tidak berlaku untuk mereka yang bangun tidur siang. Sedangkan jumhur itu apa sih? Mayoritas
berpendapat bahwa ini berlaku untuk tidur malam maupun tidur siang. Ya, kata mereka, pertama karena Nabi menyebutkan di situ dengan lafaz min naumihi. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya. Di sini berbentuk apa? Ya, isim tunggal. Dan isim tunggal jenis kalau diidhofahkan yufidul umum. Itu bermakna umum, bermakna apa? Umum. Berarti semua tidur. Iya. Lalu bagaimana dengan akhir hadis itu yang menyebutkan seseorang tidak tahu di mana tangannya bermalam? Kata jumhur, kata-kata bermalam ini tidak memberikan takhsis, pengkhususan. Kenapa? Karena ya ini lil aglab. Artinya biasanya orang itu tidur di waktu apa? Malam. Ya. Maka sesuatu yang disebutkan secara kebiasaan tidak mengkhususkan bahwasanya itu hanya pada waktu itu saja. Iya. Sehingga menurut pendapat jumhur maka semua tidur ketika bangun tetap disyariatkan. Iya. Wallahu a'lam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan tentang hikmahnya, Pak. Kenapa disuruh mencuci 3 kali? Kata Rasulullah, karena seseorang dari kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya, kalau tangan saya ikat gimana? Tangannya saya ikat ya. Berarti saya tahu dong tangan saya di mana. Iya. Apakah berlaku? Berarti kalau bangun tidur karena tangannya diikat, berarti dia boleh langsung memasukkan tangannya kemana? Ke bejana. Kata Syekh Utsaimin, tetap berlaku larangan ini. Karena yang dimaksud oleh hadis Nabi ini, karena seseorang tidak tahu tangannya bermalam di mana, itu bukan karena tangannya megang yang enggak, Mas. Iya. Tapi maksudnya kata Syekh Utsaimin berhubungan dengan mulamasatu syaitan. Menyentuh setan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, bahwa fa inna syaitan yabitu ala khayshumihi. Setan itu menginap di mana? Di lubang hidung saat tidur itu. Maka ya, dari itu kata Syekh Utsaimin, walaupun misalnya tangannya diikat tetap harus apa? Mencuci dulu. Karena yang diinginkan oleh hadis tersebut bukan karena tangannya gerayangan kemana-mana, Mas, tapi karena menyentuh apa? Setan. Iya. Baik. Mana yang paling kuat? Pendapat Imam Ahmad atau jumhur? Kalau saya sendiri condong kepada pendapat jumhur. Ya, bahwa ini berlaku untuk setiap apa? Tidur, baik tidur siang maupun tidur apa? Malam. Wallahu a'lam. Kita masuk bab an-nahi 'anit takhalli fi at-tariq wadh-dhilal. Nah, sekarang kalau misalnya antum lupa, tangan antum langsung antum masukin bejana dan belum apa? Dicuci. Apakah airnya menjadi najis? Jawabnya tidak. Jika memang tangan kita bersih dari apa? Najis. Iya. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa ilatnya yang diinginkan oleh Nabi itu karena mulamasatu syaitan tadi, Pak. Menyentuh apa? Setan, bukan karena tangan kita najis, bukan. Iya. Kecuali kalau antum waktu tidur ya megangin dubur misalnya, atau ya yang lainnya. Iya. Sepertinya sudah adzan.
Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.